Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan Matematika Bisnis. Pada sesi ke-13 ini kita akan mempelajari penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi. Setelah pada sesi sebelumnya kita telah membahas apa itu turunan parsial sebuah fungsi majemuk. Pada sesi ini kita akan menerapkan turunan parsial dalam menentukan permintaan marginal dan elastisitas permintaan secara parsial. Permintaan dengan dua macam barang dengan biaya produksi gabungan, utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi, serta produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Teman-teman, kita awali dengan permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, baik dia saling substitusi ataupun saling komplementer, maka permintaan atas masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua barang tersebut. Disimbolkan di sini fungsi barang pertama adalah QDA dan fungsi barang kedua adalah QDB. Maka turunan parsial tingkat 1 dari QDA ataupun QDB merupakan fungsi permintaan marginalnya. Nah, di sini turunan parsial QDA terhadap perubahan harga A dan turunan parsial terhadap perubahan harga B. Disebut permintaan marginal akan A dan permintaan marginal akan barang A berkenaan dengan perubahan harga B. Dan berikutnya turunan parsial QDB terhadap barang A dan turunan parsial QDB terhadap barang B. Permintaan marginal akan barang B berkenaan dengan PA, permintaan marginal barang B berkenaan dengan BB. Dengan memperoleh permintaan marginal, maka elastisitas permintaan parsial dapat ditentukan sebagai berikut. Elastisitas barang A dan B, EDA, elastisitas barang A dan elastisitas barang B, turunan pertama parsialnya terhadap barang A ataupun terhadap barang B, fungsi A, fungsi B, dan QDA dan QDB. Ini yang dinamakan elastisitas permintaan barang A terhadap perubahan harga A, PA, ataupun yang ini disebut elastisitas permintaan barang B terhadap perubahan harga barang B tersebut. Ada satu lagi namanya elastisitas silang antara barang A terhadap barang B, QBAB ataupun QBA, yang mana elastisitas ini disebut elastisitas silang karena di sini ketemu elastisitas permintaan barang A terhadap perubahan harga PB dan elastisitas permintaan barang B terhadap perubahan harga PA secara silang. Nah, ini yang dinamakan elastisitas silang. Elastisitas silang ini yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga barang lainnya. Jika elastisitas A terhadap B lebih kecil 0 ataupun elastisitas barang B terhadap A lebih kecil 0, maka kedua barang tersebut dikatakan saling komplementer atau saling melengkapi. Karena kenaikan harga salah satu barang akan diikuti penurunan permintaan atas keduanya. Dan jika elastisitas barang A terhadap B lebih besar 0 ataupun elastisitas barang B terhadap A lebih besar 0, maka kedua barang tersebut disebut saling menggantikan atau substitusi. Karena kenaikan harga salah satu barang akan diikuti kenaikan permintaan barang lainnya. Contoh, fungsi permintaan akan barang A dan barang B di sini ditentukan QDA, QDB sama dengan 0. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antar kedua barang tersebut? Yang pertama kita identifikasi dulu fungsinya.
Ki DA di sini kali PA kuadrat kali PB pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita kelompokkan dulu ya teman-temannya. Ki DA pindahkan ke ruas kiri, min 1 pindah ke ruas kanan, yaitu yang ini dia dan ini, sehingga ketemu lagi DA ini 1 per PA kuadrat dikali PB pangkat 3, atau sama dengan kita jadikan ini pangkat negatif. 1 per PA pangkat 2 itu sama dengan PA pangkat min 2, ataupun 1 per PB pangkat 3 itu sama dengan PB pangkat min 3. Maka Ki DA terhadap parsial terhadap barang A kita turunkan, karena kita turunkan terhadap A di sini, maka di sini yang tidak mengandung unsur A itu sebagai konstanta, sehingga di sini min 2 PA pangkat min 3, karena min 2 dikurang 1 min 3. PB pangkat min 3 itu sebagai konstanta. Di sini ya teman-temannya, ini saya buat kotak saja. Nah, ini sebagai konstanta, sebagaimana kita syarat untuk menurunkan secara parsial. Demikian juga kita turunkan terhadap B, DB, Ki DA terhadap DB. Artinya yang tidak memiliki unsur B itu kita jadikan konstanta. Yang memiliki unsur B di sini adalah PB pangkat min 3. Sehingga turunan dari PB pangkat min 3 adalah min 3 PB pangkat min 4. Karena di sini PA pangkat 2 adalah sebagai konstanta, jadi dia tetap masuk di sini. Saya lingkarin warna biru. Sehingga hasilnya adalah min 3 PA pangkat min 2 PB pangkat min 4, karena min 3 kurang 1 adalah min 4. Demikian juga fungsi yang kedua, DB PA pangkat 3 PB dikurang 1 sama dengan 0. Sama ya, seperti pola ini kita jadikan 1 ke ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ketemulah Ki DB sama dengan PA pangkat min 3 PB pangkat min 1. Kita turunkan secara parsial ya, karena masing-masing turunan parsialnya itu kita bisa menentukan nilai elastisitas baik permintaan barang A terhadap barang B. Nah, di sini kita ambil yang pertama Ki DB terhadap A, PA ya. Karena yang kita turunkan terhadap PA, maka yang kita ambil adalah yang PA. Yang lainnya kita jadikan sebagai konstanta. Nanti min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 1 itu sebagai konstanta. Yang ini lain kotak, jadi hasilnya adalah min 3 PA pangkat 4 kali PB pangkat min 1. Satu lagi kita turunkan secara parsial terhadap PB. Karena yang kita turunkan parsial terhadap PB, maka yang memiliki nilai unsur PB itu yang kita turunkan. Kita ambil turunan pertamanya, yakni yang ini dia ya, min 1 PB pangkat min 2. PB pangkat min 2 min. Nah, di sini PA pangkat min 3 hanya sebagai konstanta ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai konstanta. Jadi ketemulah min PA pangkat min 3 PB pangkat min 2, karena min 1 dikurang 1 adalah min 2. Itu untuk turunan parsialnya teman-teman ya, baik Ki DB ataupun Ki DA-nya diturunkan masing-masing secara parsial. Bentuk persamaan elastisitas permintaannya kita peroleh dengan cara mengalihkan turunan pertamanya tadi terhadap PA dan turunan pertama terhadap PB. Kalikan PA per Ki DA, kalikan PB per Ki DB, sehingga ketemu elastisitas EDA adalah min 2 PA pangkat min 3. Ini tadi kita udah peroleh ya dari perhitungan pertama, kalikan dengan PA-nya tetap. Nah, ini tinggal dibagi ya teman-temannya. Nah, kita lihat di sini PA pangkat min 3 dikali PA itu adalah PA pangkat min 2. Jadi sehingga ini PA pangkat min 2 coret ke bawah habis ya.
PB pangkat min 3 dengan PB pangkat min 3. Kita coret ke bawah sehingga tinggallah negatif 2 di sini ya teman-teman ya. Oke, demikian juga nanti caranya untuk elastisitas barang B terhadap AB ya. Kita lihat di sini, ini tadi kita sudah ketemu di perhitungan yang pertama, QDB terhadap QBB. Ya, yang pertama ini tadi kita udah ketemu di atas di slide sebelumnya, tinggal dikalikan dengan PB PA pangkat min 3, ini fungsi awalnya ya, QDB PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1. Dari mana min 1? Kita lihat di sini yang PA pangkat min 3. Ternyata ini bisa dicoret ke sini. Ya. Oke, saya ganti warnanya dulu biar kelihatan. Dan seterusnya yang ini PB kali PB pangkat min 2 adalah PB pangkat min 1, sehingga ini PB pangkat min 1 dicoret ke sini, PB pangkat min 1 tinggallah min 1. Nah, itu demikian ya teman-temannya. Itulah nilai elastisitas barang A dan elastisitas barang B, min 2 dan min 1. Bentuk persamaan elastisitas silangnya seperti ini ya. QEDBA baik barang B terhadap barang A ataupun barang A terhadap barang B. Ya teman-temannya, dari turunan pertama atas A dan B kita peroleh elastisitas silang A terhadap B min 3B, ini yang kita ambil di pertama tadi. Kemudian kalikan dengan PB, langkahnya sama ya teman-temannya. Kita lihat yang sama, PA pangkat min 2 kali PB itu PA pangkat min 2. Ini dicoret, coret ke sini. PB pangkat min 4 dikali PB itu PB pangkat min 3. PB pangkat min 3 kita coret ke bawah sehingga ini bisa dicoret ke sini ya. PB ini habis tadi, PB pangkat min 4 dikurang ditambah 1 adalah min 3. Jadi PB pangkat min 3 dicoret ke sini tinggallah min 3. Itulah nilai elastisitas silang barang A terhadap barang B. Sekarang yang kedua elastisitas silang barang B terhadap barang A. Nah, ini kita hapus dulu biar kelihatan. Ya, barang B terhadap barang A. Langkahnya sama teman-temannya. Kita ambil dari fungsi QDA terhadap B, barang B terhadap barang A. Ya, ini dia. Kalikan dengan PA-nya, kemudian kita cari di sini PA pangkat min 3, PA pangkat min 4 dikali PA pangkat 1 itu adalah PA pangkat min 3 ya teman-temannya. Jadi ini hilang. Berarti PA pangkat min 3 ini coret ke sini teman-teman ya. Kemudian di sini saya rasa ini sebenarnya sudah gampang ya, karena sudah beberapa kali contoh kita buat, tinggallah ini min 3. Baik teman-teman, ikuti pause lagi kalau masih kurang paham, kemudian ikuti langkahnya ya teman-teman, ikuti arahannya. Ini sengaja sudah saya buatkan berwarna agar gampang dipahami. Nah, dari elastisitas DA, DB, dan elastisitas silang DAB, DBA, kita bisa lihat nilai mutlak dari EDA adalah 2 mutlak. Mutlak min 2 adalah 2 lebih besar 1, yang artinya barang A adalah barang yang elastis. Elastisitas barang B adalah mutlak min 1 adalah 1 sama dengan 1, ini artinya barang B adalah elastis uniter. Ini juga kita sudah bahas di sebelumnya. Jika dia lebih besar 1 barangnya elastis, jika elastisitasnya sama dengan 1 disebut elastis uniter, atau jika dia lebih kecil 1 disebut barang inelastis. Nah, selanjutnya hubungan antara barang A dan barang B adalah saling komplement. Karena EDAB elastisitas A terhadap B dan elastisitas B terhadap A, keduanya bernilai negatif. Nah, ini ditandain karena dia bernilai negatif, maka
maka barang A dan barang B tersebut disebut barang komplementer. Itu untuk contoh pertama ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana perusahaan dengan dua macam barang dengan biaya produksi gabungan. Jika suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang dengan biaya gabungan, maka untuk menentukan keuntungan maksimum digunakan pendekatan turunan parsial. Ya, di sini cost-nya adalah fungsi QA/QB, revenue A ataupun revenue B, QA kali PA produknya, QB kali PB, ataupun total penerimaan total revenue itu adalah RA tambah RB, revenue A terhadap revenue B, ataupun fungsi QA terhadap ditambah fungsi QB, sehingga ketemu V atau benefit itu R dikurang C, total revenue dikurang total cost ya teman-teman ya. Tinggal nanti kita aplikasikan di contoh soal. Syarat agar keuntungan mencapai maksimum adalah V atau turunan pertama parsial daripada benefit ini sama dengan 0, baik terhadap parsial terhadap A ataupun parsial terhadap B itu sama dengan 0. Itu syarat benefitnya mencapai maksimum, dan syarat benefitnya mencapai titik optimum adalah dilihat dari turunan keduanya ya teman-teman ya. Jadi ini turunan pertama secara parsialnya, ini turunan keduanya. Turunan keduanya lebih kecil 0 dan turunan kedua parsial terhadap QB maka 2 lebih kecil daripada 0. Ini titik optimumnya, ini syarat agar keuntungan atau benefit mencapai maksimum. Benefit mencapai maksimum artinya kerugian diperkecil. Contoh di sini total biaya yang dikeluarkan perusahaan A, barang A dan barang B ditunjukkan oleh C dan seterusnya QA kuadrat. Ini per unitnya adalah barang PA sama dengan 7, barang PB harganya 20. Hitung berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dapat dicapai, dan hitung keuntungan maksimum tersebut, berapa keuntungan maksimumnya. Nah, berapa yang harus diproduksi agar dia tercapai maksimum. Nah, kita petakan dulu ya teman-teman ya. Penerimaan barang A kita rumuskan di sini. Barang A adalah QA kali PA, barang penerimaan barang B RB, revenue B QB kali BB, dan total revenue-nya RA tambah RB ya. Jadi RA-nya di sini adalah 7 QA ya, 7 QA karena PA-nya tadi 7, berarti 7 QA. Kemudian RB-nya tadi 20 QB karena BB-nya adalah 20 di sini. Kemudian berarti total penerimaannya adalah RA ditambah RB 7 Q, hanya ini ditambahkan ya. Inilah fungsi total penerimaannya. Nah, fungsi keuntungan benefitnya yaitu R dikurang C. Nah, R tadi kita udah ketemu, yang ini 7QA ditambah 20 QB dikurang C. Ambil dari sini ya, teman-teman ya. QA kuadrat ditambah 3 QB kuadrat ditambah QA kali QB, ini ada fungsinya diambil, kemudian di kurungnya dibuka, yang bisa dikurangkan silakan dikurangkan. Terjadi di sini 7 QA tambah 20 QB dikurang 2 QA kuadrat dikurang 3 QB dikurang QA QB. Agar keuntungan mencapai maksimum tadi syaratnya turunan pertama parsial benefit itu sama dengan 0 baik terhadap A ataupun terhadap B-nya ya. Turunan pertamanya adalah 0, yaitu di mana QA-nya turunan pertamanya tadi kita ambil dari sini. Karena kita turunkan terhadap QA, maka yang mengandung unsur A, QA ini yang kita turunkan. Yang tidak mengandung unsur QA itu kita anggap sebagai konstanta. Yang ini dia teman-teman. Dan yang ini. Sehingga ketemulah 7 dikurang 2 QA dikurang turunan dari QA adalah 1. B-nya sebagai konstanta dikurang B sama dengan 0.
yaitu 20 dikurang 6 Ki B dikurang Ki A sama dengan 0. 2 dikurang. Oke teman-teman, yang tadi itu pertama kita peroleh dengan cara menurunkan terhadap Ki A. Sekarang kita turunkan terhadap Ki B ya teman-teman ya. Di sini benefit terhadap Ki B secara parsial, maka yang mengandung unsur Ki B itu yang kita turunkan. Di sini saya tandain yang mengandung unsur Ki B, dan ini juga termasuk ya. Turunan pertama dari 20 Ki B adalah 20, turunan pertama dari min Ki A kuadrat Ki 3 Ki B kuadrat adalah min 6 Ki B, ini dia. Dan turunan pertama dari Ki A Ki B, turunan pertama dari Ki B adalah 1, karena Ki A-nya sebagai konstanta kita tuliskan di sini min Ki A. Ini yang terhadap Ki A dan ini yang terhadap Ki B. Dari kedua persamaan ini sama-sama 0 ya teman-teman ya. Maka kita uji substitusi ataupun eliminasi kedua persamaan ini, baik persamaan 1 ataupun persamaan 2 ya. Saya rasa caranya di sini saya skip saja ya. Sudah bisa disubstitusi masing-masing. Nanti akan ketemu Ki A-nya sama dengan 2 dan Ki B-nya sama dengan 3. Ini substitusi sendiri aja ya teman-teman ya. Nanti ketemu Ki A-nya dan ketemu Ki B-nya sama dengan 3. Oke, itu kita skip ya. Dari sini, dengan demikian keuntungan maksimum kita akan peroleh pada saat Pi maksimum, yaitu nah, kita ambil ke persamaan yang ini. Kita masukkan nilai Ki A-nya sama dengan 2 di sini dan nilai Ki B-nya sama dengan 3. Inilah keuntungan maksimumnya, benefit maksimum, Pi-nya 37. Nah, saya rasa jelas ya teman-teman, silakan di pause jika masih kurang jelas. Nah ini tadi, yang ini saya ulang sedikit, yang ini kita peroleh, kita turunkan secara parsial terhadap Ki A. Persamaan kedua ini kita turunkan secara parsial terhadap Ki B. Ini kita eliminasi dan substitusi sehingga ketemu Ki A dan Ki B. Sehingga dapatlah keuntungan maksimum, kita substitusi nilai Ki A dan Ki B terhadap fungsi ini. Oke, kita lanjut ya teman-temannya. Bagaimana utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Nah, jika seorang konsumen mengkonsumsi dua macam barang, misalkan A dan B, maka utilitas yang diperoleh adalah fungsi Q atau utilitas ya teman-temannya. Apabila anggaran yang dialokasikan itu untuk mengkonsumsi barang disimbolkan di sini M, ya APA ditambah BPB, maka untuk menentukan utilitas optimum di sini kita akan ketemu lagi dengan metode Lagrange ya teman-teman ya, yang akan kita gunakan nanti dari sudut pandang marginalitas. Turunan pertama fungsi utilitas itu atau waksen 1 di sini adalah merupakan utilitas marginal atau MU, margin utilitasnya. Keseimbangan konsumsi akan tercapai jika margin utilitas itu terhadap PA sama dengan margin utilitas terhadap PB. Kondisi ini adalah syarat perlu bagi pencapaian kepuasan optimum. Contoh, kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y, U sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3. Barang-barang tersebut adalah 1000 dan harga X serta Y per unit masing-masing adalah 25 dan 50. X-nya 25 dan harga Y-nya 50. Bentuklah fungsi utilitasnya. Apa yang kita lakukan? Berapa utilitas marginalnya ya? Jelaskan apakah yang mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen akan optimum atau tidak. Jika tidak, untuk jawaban pada C tentukan kombinasinya ya teman-teman ya. Fungsi utilitasnya di sini adalah Q sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Maka margin utilitas dari X itu adalah 2X Y pangkat 3. Karena kita turunkan terhadap X, maka yang kita ambil adalah yang ada unsur X-nya saja, Y-nya sebagai konstanta ya. Dan margin utilitas terhadap Y kita turunkan yang Y ya
variabel atau unsur X-nya itu sebagai konstanta, Y pangkat 3, 3Y pangkat 2. X pangkat 2-nya sebagai konstanta. Inilah margin utilitasnya. Ini fungsi margin utilitasnya, teman-teman ya. Kemudian yang B, jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13, apa yang terjadi? Berapa utilitasnya? Ya, tinggal kita substitusikan. X-nya 14 dan Y-nya 13 ya, masing-masing fungsi ini tadi ya teman-teman ya, baik margin utilitas X ataupun margin utilitas Y, sehingga di sini ketemu nilainya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang C, apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen akan optimum? Tadi ada syarat optimum, margin utilitas X terhadap PX itu harus sama dengan margin utilitas Y terhadap PY. Di sini kita ambil nih 61,5 angkanya kita naikkan, PX-nya tadi 25 karena di sini nih price-nya untuk X adalah 25, nilainya sekian ya teman-temannya, dan margin utilitas terhadap Y, perubahan harga Y ya teman-temannya. Di sini tadi ketemu 99,372 dengan harga Y pada posisi 50, sehingga ketemu angkanya. Ternyata dalam kondisi ini baik margin utilitas X terhadap Y ya terhadap X ataupun margin utilitas Y terhadap PY tidak sama nilainya. Ternyata ini berbeda dengan ini ya teman-temannya. Jadi tidak sama nilainya, itu yang terjadi ya teman-temannya. Untuk yang D, maka tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya teman-temannya. Untuk yang D ini, jawaban D, tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Karena apa? Tidak sama nilai MUPX, MUYPY tidak sama nilainya. Ini syarat agar optimum ya tadi ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Untuk memproduksi suatu barang diperlukan beberapa masukan ya, faktor produksinya. Biasanya disimbolkan dengan K, kapital, maka fungsi produksinya adalah B, fungsi KL ya teman-teman ya. L itu adalah labor ya, faktor produksi dengan atau tenaga kerja labor ya. Jadi kapitalnya modal atau kapitalnya dengan labor ya, tenaga kerjanya. Difungsikan di sini ya, kita masih menggunakan metode Lagrange ya. P sama dengan FKL dan fungsi kendalanya adalah constraint-nya adalah fungsi anggaran ya. M sama dengan AK ditambah BL. Ini sebagai fungsi anggarannya. Fungsi sasaran atau fungsi objektifnya kita gunakan adalah P, produksi, dan fungsi constraint-nya, fungsi kendalanya kita gunakan fungsi anggaran ya, M. Nah, dari sudut pandang marginalitas, turunan pertama fungsi produksi P atau produk marginal, margin produknya MP, kita simbolkan nanti MP. Jadi P aksen ini sebagai marginal produknya ya teman-temannya. Keseimbangan produksi akan tercapai jika marginal produk atau produk marginal K terhadap PK sama dengan produk marginal barang L terhadap L labor dengan labor ya. Jadi kapital terhadap kapital, labor dengan labor. Dan kondisi ini adalah syarat perlu bagi tercapainya produk maksimum. Kita lihat di contoh teman-temannya, seorang produsen mencatatkan Rp96 untuk membeli masukan K ya dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah Rp4 dan masukan L adalah Rp3. Fungsi produksinya adalah B sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya digunakan agar produksinya optimum, dan berapa unit keluaran yang dihasilkan ya dari kombinasi tersebut. Buktikan bahwa dalam kondisi ini apakah margin produk K terhadap K sama dengan marginal produk L terhadap L ya teman-teman ya. Penyelesaian yang bisa kita tawarkan di sini
kita ambil fungsi sasarannya tadi P adalah 12KL ya. Dan fungsi kendalanya 4K ditambah 3L sama dengan 96. Sehingga fungsi Lagrange-nya yang kita tahu itu sebelumnya, kita ingatkan di sini fungsi Lagrange itu didapat dengan menjumlahkan fungsi yang hendak dioptimumkan dan ditambah hasil kali pengganda Lagrange lambda ya dengan fungsi kendalanya, atau di sini kita buat di sini fungsi Lagrange-nya x y lambda, fungsi f x y ditambah lambda kali fungsi gx ya. Yang ini nanti, nah total fungsi Lagrange-nya adalah 12KL, yang ini B ditambah lambda kali ini 4K 3L, berarti sudah langsung dimasukkan ya teman-teman ya, 4 lambda K ditambah 3 lambda L dikurang 96 lambda. Ini ya teman-teman, sudah langsung disubstitusikan ya. Nah, T optimum akan tercapai jika turunan pertama dari T per K itu sama dengan 0 dan DT per DL itu sama dengan 0 juga. Jadi 12L karena kita turunkan secara parsial terhadap K, maka kita ambil yang ada unsur K-nya saja. Untuk yang pertama ya teman-teman ya. Nah, yang lain yang tidak mengandung unsur K dianggap sebagai konstanta. Di sini ketemu pertama ini 12K ya ditambah 4 lambda karena turunan dari K itu 1. Itu sama dengan 0 karena apa? Syarat tadi tercapai optimum. Turunan parsial pertama fungsi Lagrange ini terhadap K harus sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terhadap L ya. Yakni dari sini ya kita selesaikan dulu, dari sini nanti kita ketemu lambdanya adalah ini hanya dipindah ruaskan ya teman-teman ya, kemudian dibagi 4 min 12L dipindah ruaskan min 12 dibagi 4, ini dia ketemu hasilnya lambda yang pertama. Kemudian lambda yang kedua kita ambil dari turunan parsial terhadap L ya, jadi yang mengandung unsur L saja yang kita ambil, yang lainnya sebagai konstanta. Berarti yang ini tidak ikut ya karena dia sebagai konstanta tidak mengandung unsur L. Yang saya tandain di sini yang merah, berarti 12KL adalah 12K di sini. Kemudian 4 lambda L adalah 3 lambda L adalah 3 lambda. Ini harus sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan dari sini ketemu nanti lambdanya adalah nah ini dipindah ruaskan min 12K pindah ruaskan min 12 sehingga ketemu min 12 L, ini harusnya ada K di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, min 12K dibagi 3. Nah, dari sini lambda ini harus sama dengan lambda ini. Jadi min 12L per 4 itu sama dengan min 12K per 3. Nah, sehingga didapatlah di sini min 12L per 4 sama dengan min 12K per 3. Kita pindahkan ke sini ya teman-teman ya. Nah, ketemulah ini hanya dikali silang, dilakukan operasi matematikanya ya, 3 kali 12, 4 kali 12 kali silang, ketemulah ini 36L sama dengan 48K ya teman-teman ya. Maka didapat di sini L adalah 4/3K. Nah, kendala yang kedua tadi 4K ditambah 3L sama dengan 96. Nah, karena 4K ditambah 3 kali L kita substitusikan yang nilai L 4/3K, kita substitusikan ke sini sehingga nanti kita nilai K adalah 8K itu 96 dan K-nya 12. Setelah ketemu K-nya 12, kita substitusikan lagi untuk mencari nilai L ya. Kalau K-nya 12 berarti 4/3 kali 12 adalah 16, ketemulah L-nya 16. Jadi K-nya 12, L-nya sama dengan 16. Inilah jumlah K dan inilah jumlah L sehingga dia
optimum ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada saat P dikurang 12, kita lanjut lagi. P sama dengan 12 KL, jadi kita ambil nilai L dan K, L-nya 16 dan K-nya 12, berapa produksinya ya teman-temannya, karena tadi fungsi sasarannya adalah P sama dengan 12 KL. Nilainya adalah di sini 2304. Silakan dicek lagi ya perhitungannya teman-temannya. Nah, ini artinya agar produksinya optimum seharusnya digunakan kombinasi 12 unit untuk K dan 16 unit untuk L dengan hasil produksi 2304 unit. Inilah yang harusnya yang bisa kita sarankan terhadap si produsen tadi. L-nya harus 16 dan K-nya sebanyak 12 agar produksinya optimum. Oke teman-teman ya, kalau masih kurang paham silakan di pause, diulang lagi, ikutin langkahnya. Sengaja udah saya buat berwarna agar kamu bisa lebih mudah memahaminya. Baik, kita lanjut di sini. Dari persamaan P sama dengan 12 KL tadi diperoleh margin produknya K itu sama dengan 12L dan margin produk untuk L itu sama dengan 12K, sehingga PK dan PL, PK-nya 4 dan PL-nya 3 ini diperoleh dari awal ya. Syarat margin produk akan optimum jika keseimbangan produksi tercapai atau MPK per PK sama dengan MPL per PL ya. Nah, di mana L-nya tadi sudah ketemu 16 dan K-nya sudah ketemu 12. Ini yang kita sarankan tadi terhadap si produsen. Apa yang terjadi? MPK per PK-nya kita ambil di sini nilai L-nya 16 ya, ketemu nilainya ternyata 48 dan MPL per PL-nya kita ambil K-nya 12, ternyata hasilnya adalah 48. Jadi terbukti saran kita tadi bahwa produksi akan mencapai optimum pada saat terjadi keseimbangan produksi. Jadi kita sarankan tadi L-nya 16, K-nya 12. Ternyata nilainya MPK per PK ini, MPL per PL sama-sama 48. Ini sudah terbukti secara perhitungannya ya teman-teman ya. Itu yang bisa kita sarankan terhadap si produsen tadi. Baik, ini slide yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat kuliahnya. Salam